Malam itu, saat Arlot dan timnya melaju melalui jalan gelap menuju pemakaman terpencil, mereka tak menyangka perjalanan ini akan menjadi lebih dari sekadar pengantaran jenazah. Sebuah kecelakaan kecil membawa mereka terjebak di tengah hutan, dan ketika mereka akhirnya berusaha melanjutkan, mereka mendapati satu hal yang tak terbayangkan. Jenazah yang mereka bawa menghilang tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Apakah mereka sedang dihadapkan pada takdir yang lebih gelap daripada yang bisa mereka pahami? Namaku Arlot. Sudah lebih dari 20 tahun aku bekerja sebagai pemandi jenazah. Setiap tubuh yang datang ke hadapanku bukan sekadar sosok dingin tak bernyawa. Di balik kulit pucat dan mata yang tertutup rapat, ada kisah, ada tangis, dan terkadang ada bisikan yang tak bisa didengar orang lain. Aku percaya, memandikan jenazah adalah ibadah. Tapi tak jarang, aku merasa ini juga kutukan. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, tapi tidak turun hujan. Rumah duka tempatku bekerja berada di pinggiran kota, bersebelahan langsung dengan sawah dan jalan desa yang tak pernah ramai, meskipun siang hari. "Kita bawa sekarang aja, Lot?" tanya Damar, sopir mobil jenazah. Tubuhnya tinggi, kulitnya gelap, dan selalu mengenakan topi lusuh yang katanya warisan dari ayahnya. Entah kenapa, topi itu nggak pernah dicuci. Aku hanya mengangguk. Iya, semakin malam, jalanan makin sepi. Di belakang kami, Rani dan Bagas masih sibuk memeriksa peralatan. Air bersih, kain kafan cadangan, minyak wangi, tali pengikat. Semua harus lengkap. Rani masih muda, sekitar 25 tahunan, tapi punya keberanian yang kadang lebih besar daripada logika. Sedangkan Bagas, lebih kalem, tipe orang yang tenang saat semua orang panik. Jenazah yang akan kami antar malam, itu adalah seorang pria tua bernama Suyatno. Menurut cerita keluarganya, beliau wafat karena usia. Wajahnya tenang saat kami memandikannya. Tidak seperti beberapa jenazah yang pernah aku temui, yang seolah masih menyimpan dendam saat nyawa mereka tercabut. Peti sudah siap. Kain kafan membungkus rapat tubuh Suyatno. Kami menaruhnya hati-hati ke dalam mobil, lalu berdoa singkat sebelum berangkat. Tujuan kami, Desa Tegal Gede. Sekitar 2 jam dari tempat kami berada. "Desanya masuk ke dalam ya?" tanya Rani sambil duduk di bangku tengah. "Iya, lewat jalan kecil setelah kebun jati. Nggak terlalu jauh, tapi harus hati-hati. Banyak belokan dan nggak ada lampu," jawabku sambil membuka ponsel dan mengecek rute. Bagas yang duduk di belakang menimpali. "Kok aku ngerasa aneh ya malam ini?" Aku menoleh ke arahnya. "Kenapa?" "Entahlah, dingin banget. Dan dari tadi, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin." Aku menelan ludah. Tidak menjawab. Perjalanan berjalan cukup lancar di awal. Lampu mobil menembus kabut tipis yang mulai turun. Di luar, gelap total. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan menemani. Aku duduk di sebelah Damar. Tanganku memegang Al-Quran kecil, biasa aku bawa saat perjalanan seperti ini. Bacaan surat Yasin mengalun pelan dari bibirku. Suaranya serak, namun cukup untuk membuatku merasa tenang. Rani mulai tertidur, kepalanya bersandar di kaca jendela. Bagas juga terdiam, sesekali menunduk seperti sedang berdoa dalam hati. "Lot," bisik Damar tanpa menoleh. "Tadi lu denger nggak? Aku berhenti membaca." "Enggak." "Apa?" "Tadi, dari belakang. Ada yang bisik." "Jangan teruskan." Aku refleks menoleh ke belakang. Peti masih tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada siapa-siapa selain kami. Mungkin hanya sugesti. Atau, "Terus aja. Udah setengah jalan," jawabku pelan. Damar mengangguk, meskipun ekspresinya tetap tegang. Kami masuk ke jalan kecil yang hanya muat 1 mobil. Pepohonan makin rapat, kiri kanan seperti tembok gelap yang tak bisa ditembus cahaya. Kabut makin tebal, rasanya seperti masuk lorong dunia lain. Lalu tiba-tiba, brak, mobil berguncang keras ke samping. "Damar!" teriakku sambil pegangan dashboard. Damar menginjak rem, tapi sudah terlambat.
Mobil oleng ke kiri, menabrak pagar bambu, dan terjun perlahan ke area sawah yang lebih rendah. Air lumpur menyembur ke kaca depan. Mobil miring, tapi tidak terguling. Hening. Selama beberapa detik, tidak ada yang bicara. Kalian gak apa-apa? Tanyaku dengan napas terengah. Aku oke, saut Rani dari belakang. Gua juga, ucap Bagas Damar mengusap wajahnya. Setirnya nggak bisa digerakin. Mesin mati. Aku mengangguk pelan, mencoba berpikir jernih. Oke, kita keluar dulu, cek kondisi luar. Kami membuka pintu pelan-pelan. Suara lumpur dan serangga malam menyambut kami. Aku berjalan, memutari mobil, lalu terhenti. Pintu belakang, yang seharusnya terkunci rapat, terbuka, dan peti kosong. Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. Bagas, sini, cepat. Bagas berjalan mendekat. Wajahnya pucat. Oh, Tuhan. Arlot. Petinya kosong. Mana jenazahnya? Aku tidak bisa menjawab. Peti itu berat. Mustahil terbuka sendiri. Lebih mustahil lagi jenazah itu bisa keluar tanpa bantuan. Rani mendekat, menjerit kecil saat melihat isi peti. Damar menyusul, ekspresinya tak percaya. Kita harus cari, kataku akhirnya. Mungkin jatuh ke sawah. Kami membawa senter dari mobil, menyusuri area sekitar. Lumpur menyentuh mata kaki. Angin berhembus pelan, tapi rasanya seperti ada yang membisikkan sesuatu di telinga kami. Sinar senter Rani menyorot ke arah semak-semak. Arlot, ini apa? Aku mendekat kain kafan, sobek, kotor lumpur. Tapi jelas, itu bagian dari pembungkus jenazah. Lalu aku melihatnya, jejak kaki, telanjang, kecil, menuju arah hutan. Aku menatap mereka bertiga. Nafasku berat. Tak ada yang bicara, tapi aku tahu mereka merasakannya juga. Jenazah itu tidak hilang. Dia pergi. Jejak kaki itu masih ada. Kami berdiri mematung di pinggir sawah, senter di tangan gemetar, menyorotkan cahaya ke tanah basah yang penuh lumpur. Ukuran jejaknya kecil, terlalu kecil untuk ukuran pria tua. Tidak masuk akal. Tubuh jenazah itu bahkan tak bisa berdiri, apalagi berjalan. Tapi jejak itu nyata, dan mengarah ke dalam hutan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantung yang berisik di dada. Lot, suara Rani lirih. Kita beneran mau masuk ke sana? Aku menatap wajah mereka satu persatu. Wajah yang kusam diterpa cahaya senter. Wajah-wajah orang yang mungkin menyesali keputusan untuk ikut malam ini. Kita harus cari, jawabku pelan. Jenazah itu tanggung jawab kita. Kita nggak bisa pulang dengan tangan kosong. Bagas menggenggam tas kecil berisi air minum dan perban. Dia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Matanya menatap hutan yang kini lebih terlihat seperti mulut hitam besar yang siap menelan kami semua. Kami melangkah pelan, masuk ke hutan yang gelap dan lembab. Pohon-pohon menjulang tinggi seperti penjaga diam. Suara serangga seperti bisikan tak henti-henti. Kabut turun makin tebal, membuat pandangan kami terbatas hanya sejauh cahaya senter. Langkah kaki kami berlumpur, tapi tak ada pilihan lain. Arlot, suara Damar pelan dari belakang. Lu yakin itu jejak kaki manusia? Aku menoleh. Kenapa emangnya? Dia menunjukkan layar ponselnya, hasil foto dari jejak tadi. Coba lihat ini baik-baik. Bentuknya emang kayak kaki, tapi jari-jarinya terlalu panjang, kayak cakar. Aku menatap foto itu, dan untuk pertama kalinya malam itu, hatiku benar-benar dicekam ketakutan. Semakin jauh kami masuk, suasana semakin tidak masuk akal. Angin yang tadinya dingin berubah pengap. Aroma busuk seperti bangkai menyelinap dari sela-sela daun. Rani memegangi hidungnya, wajahnya pucat pasi. Tunggu sebentar. Ucapku pelan, lalu berhenti melangkah. Di depan, jalan setapak itu bercabang menjadi dua. Satu ke kiri, menurun, tertutup akar-akar pohon besar. Satu lagi ke kanan, menanjak dan lebih terbuka. Tapi yang membuat kami terpaku adalah
Ada jejak darah kecil, nampaknya tetesan, mengarah ke jalur kiri. Bagas merapatkan jaketnya, menggigit bibir. Ke kiri? Aku mengangguk perlahan. Iya. Kami menuruni jalan sempit itu. Akar-akar licin membuat langkah kami tak stabil. Beberapa kali Rani terpeleset, dan aku menahannya sebelum jatuh. Tapi semakin ke dalam, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan. Bukan suara angin. Bukan suara binatang, tapi suara manusia. Pelan. Dan tidak berasal dari mulut siapapun di antara kami. Aku pulang. Aku pulang. 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 Aku berhenti. Senterku mengarah ke semak-semak di depan. Dan di sana, hanya beberapa meter dari kami, ada sosok berdiri. Punggungnya menghadap, tubuhnya dibungkus kain putih kotor, kepala miring, tangannya tergantung lemas. Suyatno! Teriakku tanpa sadar. Sosok itu tidak menoleh. Dia hanya melangkah perlahan. Masuk lebih dalam. Aku mengejarnya. Arlot, tunggu. Suara damar dari belakang nyaris tertelan oleh suara dedaunan yang kuinjak. Aku menembus semak belukar, mengikuti jejak sosok itu yang seperti melayang. Nafasku tercekat. Peluh dingin membasahi punggung. Aku nyaris terjatuh saat kakiku tersandung. Akar besar. Lalu, aku tiba-tiba sampai di sebuah tanah lapang. Dan sosok itu tidak ada. Tapi, di tengah lapang itu, ada bangunan tua, gubuk kayu reot, hampir runtuh, tertutup lumut. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Seolah waktu berhenti di tempat itu. Rani menyusul dari belakang, matanya melebar. Apa ini? Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah mendekati pintu gubuk itu. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara seret menyakitkan telinga. Dan di dalam, terdapat banyak boneka jerami. Semua tergantung dari langit-langit, dengan wajah digambar menyerupai manusia. Di sudut ruangan, ada altar kayu kecil dengan foto seseorang. Wajahnya dibakar sebagian, hanya mata yang tersisa. Bagas melangkah masuk, lalu menunjuk lantai. Arlot, ini kain kafan. Aku menunduk, kain putih, sobek dan kotor. Di atasnya bercak darah kering. Lalu di dinding, ada tulisan dengan cat merah. Dia tidak mau diantar. Dia mau pulang. Aku mundur pelan. Nafasku berat. Hawa di dalam gubuk. Tiba-tiba jadi panas, Rani menjerit. Sebuah bayangan hitam melintas di luar jendela, cepat, seperti berlari. Kami keluar dengan langkah panik. Damar berseru dari kejauhan. Ada yang ngejar kita! Aku tak sempat berpikir. Kami lari. Tanpa arah, cahaya senter bergoyang liar. Menyinari pohon-pohon yang seperti bergerak mendekat. Nafasku seperti terbakar. Langkahku berat. Akhirnya kami terhenti di dekat sungai kecil. Aku menunduk, mencoba mengatur napas. Rani jatuh terduduk, menangis pelan. Arlot, kita bawa apa sebenarnya malam ini? Itu. Bukan jenazah biasa. Aku menatap ke langit yang masih gelap. Dan entah dari mana, suara itu datang lagi. Suara berat, parau, dan jauh. Aku belum mati. Aku belum mati. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, seperti mantra kutukan yang tak henti berputar. Kami bertiga terduduk di pinggir sungai kecil. Nafas kami belum teratur. Tubuh kami berkeringat meski udara terasa sangat dingin. Malam itu, rasanya lebih gelap dari biasanya. Seolah langit pun tak mau melihat apa yang sedang terjadi. Rani duduk bersandar di batang pohon. Tubuhnya gemetar. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Bagas memeluk lututnya, bibirnya komat-kamit membaca doa. Tapi matanya tetap tak lepas dari kegelapan hutan yang menganga di depan kami, menanti mangsanya seperti binatang lapar. Aku sendiri duduk bersimpuh. Tanganku gemetar saat mencoba mengambil air dari sungai untuk membasuh wajah. Tapi saat tanganku menyentuh permukaan air, aku melihatnya. Wajah. Tepat di bawah air. Wajah pucat dengan mata terbuka lebar. Menatapku dari balik arus tenang. Mulutnya menyeringai. Aku terjatuh ke belakang, menahan teriakan.
Ada apa? Tanya Damar yang baru saja menyusul kami setelah berlari dari arah berlawanan. Nafasnya memburu. Aku menunjuk ke sungai, tapi saat kulihat lagi, air itu tenang. Tidak ada apa-apa. Halu semua ini. Bisiku pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita bawa malam ini, Lot? Tanya Damar dengan nada ketakutan yang tidak dia tutupi lagi. Jenazah itu jalan sendiri, kain kafan sobek. Ada suara-suara aneh. Kita nemu gubuk penuh boneka aneh. Ini bukan manusia mati biasa. Aku tidak menjawab. Karena aku tahu apa yang dia katakan mungkin benar. Kami putuskan untuk mencari jalan keluar dari hutan lebih dulu. Jalan yang kami lewati saat datang entah di mana. GPS di ponsel tak lagi berfungsi. Kompas juga kacau. Arah jarumnya bergerak liar, seperti menolak menunjukkan jalan keluar. Aku memimpin di depan. Setiap langkahku terasa berat. Tanah berlumpur dan akar-akar pohon membuat kami harus hati-hati. Tapi yang paling memberatkan bukan itu, melainkan suara-suara dari dalam kepalaku sendiri. Arlot, kau datang telat. Kenapa kau mandikan aku, padahal belum waktunya? Kenapa kau bungkus aku? Saat aku belum mati, aku berhenti melangkah. Seluruh tubuhku merinding. Lot? Panggil Rani pelan dari belakang. Aku tidak menjawab. Mataku mengarah ke sebuah pohon, besar di sisi kiri jalan setapak. Dan di sana, tergantung sehelai kain kafan, dari dahan paling tinggi. Kain itu seperti dikibarkan oleh angin yang tidak terasa, bergoyang-goyang, seolah melambai padaku. Bagas menatap kain itu, lalu menarik. Lengan bajuku. Kita harus keluar dari sini. Kita harus tinggalkan semuanya, Arlot. Aku menatapnya. Kalau jenazah itu belum mati, kalau kita dikirim untuk membawa tubuh yang belum seharusnya dimakamkan, berarti kita udah ganggu keseimbangan. Damar menepuk bahuku keras. Udah cukup ngomong kayak gitu. Kita bisa mati beneran kalau kelamaan di sini. Aku tahu dia benar. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang menarikku kembali. Kami jalan terus. Tapi anehnya, selama hampir 1 jam, kami kembali ke titik yang sama, pinggir sungai, 3 kali. 3 kali memutar, 3 kali melihat batu besar yang sama, pohon tumbang yang sama, dan kain. Kafan yang tergantung masih di sana. Gila. Ini hutan benar-benar nutup kita, kata Damar duduk dengan putus asa. Ada yang ngurung kita di sini. Rani berkata pelan. Kita masuk ke wilayahnya. Bagas mendekatiku, menggenggam bahuku. Arlot, kita butuh lo buat mikir jernih. Lo yang paling paham soal dunia beginian. Kalau ini bukan manusia biasa, lo pasti pernah dengar hal-hal kayak gini kan? Aku mengangguk pelan. Aku pernah dengar cerita dari kakekku, dulu. Tentang hutan larangan. Tentang mayat hidup yang kembali karena diganggu sebelum waktunya. Tentang orang-orang tua yang bisa memanggil arwah dan menaruh mereka di tubuh manusia yang masih setengah hidup. Dan tentang dukun-dukun di desa terlarang yang tidak pernah mau terima kematian sebagai akhir. Dulu, aku mulai bicara, suaraku pelan. Kakekku pernah cerita tentang desa di tengah hutan. Orang-orang di sana nggak percaya pada kuburan. Buat mereka, orang mati bisa diaktifkan lagi. Asal tahu caranya. Asal punya tumbal yang cukup. Mereka semua terdiam. Kalian ingat gubuk yang kita temuin tadi? Lanjutku. Altar kecil, foto yang dibakar, dan boneka jerami itu, semua itu ciri khas praktik panggilan arwah. Rani mulai menangis. Damar memukul batang pohon dengan frustasi. Bagas menunduk, menahan muntah. Berarti kita bawa tubuh yang jadi bagian dari ritual itu? Tanya Damar dengan suara gemetar. Aku mengangguk. Dan sekarang, kita lagi di tempat yang salah, di waktu yang salah. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara lonceng. Dentang pelan, teratur, seperti dari sapi yang berjalan. Tapi tak ada hewan, yang ada hanya kabut yang makin tebal, dan siluet seseorang berdiri di seberang sungai. Wajahnya tidak terlihat, hanya tubuh kurus bungkuk dengan kain putih lusuh, menggantung dari pundaknya. Dia tidak bergerak. Tapi dia menghadap kami. Lalu dia mengangkat tangan dan menunjuk
ke arah lain dari sungai. Jalan baru. Jalan yang tidak kami lihat sebelumnya. Aku berdiri perlahan. Itu petunjuk? Bisa juga jebakan, kata Damar cepat. Aku menatap sosok itu, lalu berbisik. Atau, itu satu-satunya cara keluar. Aku melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Sosok itu masih berdiri diam. Tapi begitu kami menyeberangi sungai, dia menghilang perlahan, larut bersama kabut, dan di balik pohon, sebuah jalan tanah terbentang. Jalan yang belum pernah kami lewati, jalan yang tidak ada di peta. Dan aroma berubah. Tidak lagi busuk, tapi manis. Terlalu manis, seperti bunga dan darah. Langkah kaki kami menapaki jalan tanah yang baru saja terbuka, seakan diundang oleh tangan tak kasat mata. Suasana berubah drastis. Kabut, makin pekat, tapi aroma manis yang menusuk itu tetap bertahan, makin kuat. Campuran bunga kenanga yang menyengat dan sesuatu yang membuat perut mual. Seperti daging membusuk, tapi dibungkus oleh parfum mahal. Kami berjalan tanpa kata. Tak ada yang berani bersuara, hanya suara dedaunan kering yang kami injak, dan sesekali desah napas yang berat. Aku tahu kami sedang menuju sesuatu, dan itu bukan jalan keluar. Sekitar 1 jam berjalan, kami akhirnya tiba di sebuah bukaan besar. Di depan kami, berdiri sebuah gapura tua dari kayu jati. Di atasnya tergantung papan kayu lapuk bertuliskan aksara Jawa, yang sebagian besar sudah tidak terbaca. Di balik gapura, terbentang desa kecil yang seperti membeku di masa lalu. Rumah-rumah, panggung dari kayu tua berjejer rapi, berdinding anyaman bambu yang menghitam karena usia. Tidak ada kendaraan, tidak ada tiang listrik, bahkan tidak ada suara. Hening total. Apa ini desa mati? Gumam Bagas, suaranya nyaris tak terdengar. Bukan, mati, bisikku. Tapi ditinggalkan. Tapi aku tahu aku bohong. Desa ini tidak ditinggalkan. Desa ini hanya disembunyikan. Kami melangkah masuk satu-satu. Mata kami mengamati sekitar. Jendela-jendela rumah tertutup rapat. Tapi rasanya ada banyak mata dari dalam sana yang mengintip balik. Mengamati kami seperti tikus yang masuk ke sarang ular. Kami terus berjalan di jalan tanah yang membelah desa. Di tengahnya ada sumur tua yang ditutup dengan papan kayu dan tali melingkar. Di sebelahnya berdiri pohon beringin besar yang akarnya menjalar kemana-mana seperti tangan tua yang berusaha menjangkau, lalu kami melihatnya. Seorang wanita tua berdiri diam di depan salah satu rumah paling ujung. Rambutnya panjang dan putih. Kulit wajahnya keriput seperti kulit pohon. Tapi matanya seperti tidak pernah tidur. Tajam, dalam. Seolah bisa melihat langsung ke lubuk terdalam dari siapapun yang berani menatap balik. Aku memberanikan diri maju. Bu, maaf kami tersesat. Perempuan itu tidak menjawab, tapi bibirnya bergerak perlahan. Bukan mengucap, tapi menggumam. Doa? Mantra? Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah salah satu rumah. Rumah itu berbeda dari yang lain, lebih besar. Catnya masih terlihat baru, merah tua. Seperti dicat dengan darah yang belum sempat kering. Aku menoleh ke yang lain. Dia nyuruh, "Kita masuk ke sana," bisik Rani. "Kamu yakin?" tanya Damar. Aku mengangguk. Kalau ini jebakan, kita harus tahu. Kalau ini petunjuk, kita harus ikut. Kita nggak punya pilihan lain. Rumah itu lebih besar di dalam daripada yang tampak dari luar. Ada aroma dupa menyengat, bercampur bau tanah basah. Lantainya dari papan jati, dindingnya dipenuhi lukisan tua. Wajah-wajah tanpa mata, seperti potret yang dicuri jiwanya. Di tengah ruangan ada meja persegi dengan lilin merah menyala. Di atas meja, tergelar kain kafan. Dan di atasnya, jenazah aku. Tersentak. Itu jenazah yang kami bawa, tapi berbeda. Wajahnya bersih, kain kafannya rapi, seolah baru dibungkus. Dan di keningnya, tertulis aksara aneh dengan tinta merah kehitaman. Bagaimana bisa?
Gumam Bagas sambil mundur pelan. Rani menutup mulut, matanya membesar. Apa dia dibawa ke sini? Tanya Damar. Atau, memang dari awal dia harus ke sini? Aku tidak bisa menjawab. Lalu pintu di belakang kami tertutup sendiri. Bunyi gedebuk keras membuat kami semua melonjak kaget. Dan suara wanita tua itu terdengar dari luar. Pelan tapi jelas. Kalian membawa dia pulang. Kami tak sempat berpikir lebih jauh ketika pintu kembali terbuka. Wanita tua itu berdiri di ambang pintu. Kali ini dia membawa mangkuk tanah liat, berisi cairan hitam. Dia melangkah masuk perlahan, setiap langkahnya seperti menghentikan waktu. Kami terpaku. Aku, Darmi, katanya, penjaga desa ini, dan kalian telah menyelesaikan perjalanan yang tidak kalian mulai. Aku memberanikan diri bicara. Bu Darmi, kami hanya ingin mengantar jenazah. Tapi dia hilang. Lalu kami tersesat dan tiba di sini. Dia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Yang kalian antar bukan sekadar jenazah, Arlot. Dia adalah utusan, perantara, dan kalian adalah penyambung. Apa maksudnya? Tanya Rani, suaranya gemetar. Darmi berjalan mendekat ke jenazah, menaruh mangkuk di meja. Lalu dia menyentuh kening jenazah itu dengan jarinya, tepat di aksara merah itu. Ini bukan tulisan biasa. Ini perjanjian. Perjanjian? Apa? Desaku. Darmi menatapku dalam. Untuk menghidupkan kembali seseorang, harus ada yang lain yang menggantikan tempatnya. Aku mundur selangkah. Darmi tersenyum. Tapi senyumnya getir, satu hidup, untuk satu nyawa. Dan kalian telah mengantar tumbalnya. Bagas tersentak. Maksud lo, salah satu dari kita, bakal dikorbanin? Darmi tidak menjawab. Dia menoleh ke arah lukisan-lukisan di dinding. Semua wajah di sini adalah mereka yang datang, dan tidak pernah kembali. Rani menangis. Damar meraih tanganku. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Tapi saat kami berbalik, pintu tertutup sendiri lagi. Kali ini lebih keras, dan terkunci dari luar. Aku menatap jenazah itu. Dan saat itu, matanya terbuka, pelan. Sangat pelan. Matanya menatapku. Dan dia tersenyum. Aku terpaku. Kaki ini tak bisa digerakkan. Jenazah yang seharusnya tak lagi bernyawa itu kini menatapku. Matanya hitam, penuh sesuatu yang bukan manusia. Dan senyuman di wajahnya, seperti ejekan yang membekas di ubun-ubun. Arlot, dia hidup, bisik Rani pelan sambil menahan tangis. Tubuhnya gemetar. Damar menggenggam lengan Bagas. Kita harus keluar dari sini. Bagas mendorong pintu, menendang, menghantam, tapi pintu itu seperti tak terbuat dari kayu. Tak ada goresan, tak ada bunyi retakan. Seolah ruangan ini sudah memutus semua hubungan dengan dunia luar. Darmi, si wanita tua, masih berdiri tenang di sisi meja. Tatapannya kosong, seperti tak terganggu, dengan kepanikan kami. Tangannya menaburkan sesuatu dari mangkuk tanah liat ke lantai. Serbuk hitam berbau tajam. Dia bergumam lagi. Mantra. Dan tiba-tiba, jenazah itu duduk perlahan. Napas kami tercekat. Kain kafannya mulai bergeser, tapi tak ada tangan yang menggerakkan. Hanya tubuhnya sendiri yang seperti mulai bergerak. Seperti makhluk yang baru saja belajar mengenali sendi dan otot. Ini bukan hidup, gumamku. Ini dijalankan. Rani menjerit saat jenazah itu menoleh padanya. Damar menariknya mundur, tapi entah kenapa langkah kami berat. Napas kami terasa sesak. Ruangan itu makin pengap, makin sempit, seakan dindingnya ikut mengerut. Berhenti, aku berteriak pada Darmi. Apa yang kamu lakukan? Wanita tua itu hanya menjawab dengan satu kalimat pelan. Apa yang sudah mati tidak seharusnya kembali, kecuali untuk mengambil yang harus diganti. Dan saat itulah aku sadar
Aku mendengar napas dari balik punggungku. Seseorang atau sesuatu berdiri di belakangku. Dan itu bukan siapa-siapa dari kami. Aku menahan napas. Langkah kaki di belakangku berat dan lambat, seperti seseorang yang baru saja keluar dari kubur, belum benar-benar paham cara berjalan. Aku tak berani menoleh, tapi hawa di belakangku membuat kulit leherku dingin. Dingin yang aneh. Bukan dari angin, tapi dari sesuatu yang tidak punya tubuh hangat. Arlot, suara Bagas Parau. Jangan lihat ke belakang, tapi aku malah melakukannya. Dan yang kulihat membuat dunia terasa runtuh dalam sekejap. Sosok itu tinggi, kurus, dan tubuhnya dibungkus sisa-sisa kain kafan kotor. Wajahnya hampir tidak berbentuk, seakan kulitnya belum selesai dilekatkan ke tengkorak. Namun yang paling menyeramkan adalah matanya. Kosong, hitam, tapi hidup. Dia menatapku dan tersenyum. Senyum yang sama seperti jenazah di atas meja. Tubuhku mundur satu langkah, hampir tanpa sadar. Rani menggenggam lenganku erat-erat, gemetar. Apa yang kamu mau? Suaraku nyaris tak terdengar. Darmi melangkah maju, berdiri di antara kami dan makhluk itu. Dia tidak ketakutan, tidak terkejut, wajahnya datar, seperti sudah menanti momen ini selama bertahun-tahun. Dia datang untuk menjemput, katanya pelan. Tumbal harus diganti, dan satu dari kalian sudah ditandai. Kami menatap satu sama lain panik. Apa maksudnya? Tanya Damar. Napasnya tersengal. Siapa yang ditandai? Darmi tidak menjawab, tapi sosok di belakangku mulai bergerak. Tangannya yang panjang dan kurus terangkat, menunjuk lurus ke arah Bagas. Bagas mundur sambil menggeleng cepat. Enggak mungkin. Gue enggak ngapa-ngapain. Gue cuman ikut nganter jenazah. Gue enggak. Tiba-tiba, tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar, dan dia jatuh berlutut. Bagas! Aku dan Damar menghampirinya, tapi Bagas mulai menggeliat kesakitan. Dadanya naik turun cepat, lalu berhenti. Tangannya meraih udara. Dan dari mulutnya keluar suara. Bukan miliknya. Suara serak, dalam, dan seperti bergema dari tempat yang jauh sekali. Satu nyawa untuk satu pintu. Darmi mengangguk pelan. Sekarang, kalian bisa pergi. Kami terdiam, masih syok. Bagas tak bergerak lagi. Matanya terbuka tapi kosong. Nafasnya hilang. Jiwanya seperti sudah dicabut paksa. Rani menangis. Damar memeluknya. Aku berdiri membeku. Kami nggak bisa ninggalin dia, gumamku. Dia, teman kami. Darmi menoleh padaku. Kalau kalian tetap tinggal, maka pintu akan tertutup. Dan kalian semua akan menjadi bagian dari desa ini. Aku menatap wajah Bagas yang kini tenang. Dia terlihat damai, tapi aku tahu dia tidak pergi dengan tenang. Dengan berat hati, kami mengangkat tubuh Bagas bersama, membawanya keluar dari rumah merah tua itu. Pintu kayu terbuka sendiri saat kami mendekat. Dan di luar, suasana desa sudah berbeda. Langit tidak lagi gelap. Kabut mulai menipis. Dan jalan tanah yang tadinya seperti labirin, kini lurus membelah hutan. Kami berjalan cepat, membawa tubuh Bagas. Darmi tidak mengikuti. Dia hanya berdiri di ambang pintu, mengangkat tangannya, dan berkata, "Jangan pernah kembali." Kami pikir semua sudah berakhir, tapi malam berikutnya, jenazah Bagas hilang dari tempat kami menguburnya. Dan di balik pintu rumahku, ada bekas tapak kaki berlumpur. Satu arah, masuk. Malam itu dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti hawa yang diseret dari dalam tanah. Kami belum benar-benar pulih dari kematian Bagas. Tapi yang membuat dada ini makin berat adalah kenyataan bahwa jasadnya hilang. Kuburan yang kami gali dengan tangan sendiri, kini kosong. Tanahnya tergali rapi. Tak ada bekas hewan. Tak ada jejak manusia. Hanya satu hal yang tertinggal, bau anyir.
Aku berdiri terpaku di dekat lubang itu, napasku tak beraturan. Di tangan Damar, lampu senter tremor hebat. "Kamu yakin tadi kita kubur dia di sini?" tanyanya. Aku tak menjawab. Hanya mengangguk perlahan. Rani bersandar di pohon, wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca, tangannya memeluk dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara. Langkah kaki. Kami saling pandang. Langkah itu lambat, seperti diseret, tapi jelas. Di tanah basah, suara, lumpur mencuat. Ceplak, cepluk. "Ada orang?" teriakku. Tapi tak ada jawaban. Damar mengangkat senternya. Sorot cahayanya menyapu pepohonan, tapi tak menemukan apapun. Sampai cahaya itu berhenti di satu titik. Seseorang berdiri di sana. Diam, tak bergerak, bajunya putih, tubuhnya tinggi, dan wajahnya tertutup kain. Seperti kafan, aku mundur satu langkah. "Bagas," bisik Rani. Aku ingin percaya itu dia. Tapi tidak mungkin. Tubuh itu terlalu tinggi, terlalu kurus. Dan dari arah wajahnya, terdengar suara seperti gumaman. Tapi bukan gumaman manusia. Dia kembali, gumam Damar. Bukan sebagai Bagas, tapi sebagai utusan. Aku berbalik. Kita harus pergi dari sini. Tapi sebelum kami melangkah, sosok itu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arahku, dingin, tubuhku membeku. "Kamu yang sebenarnya ditandai," terdengar suara dari belakangku. Itu suara Rani. Tapi bukan dengan nada biasanya. Suaranya berat, seperti diselimuti bayangan. Aku menoleh, wajahnya berubah. Matanya tak fokus, senyumnya tidak tulus. "Kamu pikir bisa selamat setelah membawa jasad ke tanah yang salah?" Katanya pelan. Aku mundur. Kepalaku berputar. "Apa maksudnya? Tanah yang salah?" Rani mendekat. "Kamu sudah membuka gerbang. Sekarang, kamu harus menutupnya dengan nyawamu sendiri." Langit malam semakin gelap, seakan menelan setiap jejak cahaya. Angin berhembus lebih kencang, membawa aroma tanah basah yang menyesakkan. Aku menatap Rani, yang kini berdiri dengan tatapan kosong. Matanya tak lagi sama, seakan dia bukan lagi Rani yang aku kenal. "Apa yang terjadi denganmu, Rani?" Suaraku bergetar, tapi aku mencoba tetap tenang. Dia tersenyum, senyum yang aku tak bisa kenali. "Aku sudah lama menunggu," jawabnya pelan. Suaranya begitu datar, seakan berasal dari tempat yang jauh sekali. "Menunggu giliran untuk mengambil alih. Sekarang kamu yang harus memilih, Arlot." Aku mundur sedikit, tubuhku terasa kaku. Di sekeliling kami, hutan semakin sunyi, hanya ada suara deru angin dan suara gemericik air dari aliran sungai yang tak jauh. Tapi aku tahu, ini bukan kesunyian biasa. Ini adalah kesunyian yang menekan, yang mengingatkan pada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang menunggu di balik bayangan. Damar berdiri di sampingku, tubuhnya gemetar. "Kita nggak punya pilihan, Arlot," katanya, suaranya parau. Dia sudah berubah. Dia bukan Rani lagi. Aku menatapnya dengan bingung. "Lalu apa yang kita harus lakukan?" Rani tertawa kecil. "Itu dia, Arlot. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Pintu sudah terbuka. Aku sudah jadi bagian dari mereka." Dia melangkah maju, dan dengan setiap langkahnya, aku merasakan tekanan di dadaku semakin berat. "Kalian semua akan ikut, menjadi bagian dari desa ini." Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara yang aku kenal. Suara itu, meskipun lemah, jelas terdengar. "Arlot." Suara itu memanggil namaku, pelan namun jelas. Itu suara Bagas. Aku menoleh dengan cepat. Di sana, di ujung jalan yang tertutup kabut, aku melihat sosok yang hampir tak bisa dikenali. Tapi aku tahu itu Bagas. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seperti orang yang sudah lama mati dan dibangkitkan kembali. "Bagas!" teriakku, melangkah maju tanpa berpikir. Tapi Damar menarikku dengan keras. "Jangan! Itu bukan dia!" serunya. Namun aku tak bisa menahan diri. Aku terus melangkah menuju sosok itu,
Meskipun hatiku terasa berat, aku merasa seperti berjalan ke arah kehancuran. Setiap langkah yang aku ambil membuatku semakin dekat dengan kegelapan yang tak bisa aku hindari. Bagas, sama kamu, kenapa? Aku berusaha berbicara dengan suara tenang, meskipun tubuhku bergetar. Bagas, atau apapun itu yang sekarang berdiri di depan aku, mengangkat tangan kirinya yang kurus. Kamu harus datang, kita semua harus kembali. Suaranya berat, seperti datang dari dasar kubur. Aku menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Kamu nggak mati, Bagas. Kamu nggak bisa kembali. Kamu nggak bisa jadi seperti mereka. Dia tertawa pelan, tertawa yang kosong. Aku sudah kembali, Arlot. Dan kalian akan segera menyusul. Pintu sudah terbuka, tak ada jalan keluar. Aku terhuyung mundur, tubuhku terasa seperti dibebani batu besar. Semua perasaan yang sempat terpendam, semua rasa takut, sekarang muncul begitu saja. Kami sudah terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa kami hentikan. Kami sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang lebih gelap. Arlot, kita harus keluar dari sini. Damar mendesak, suaranya penuh ketakutan. Kita nggak bisa berhadapan dengan mereka sendirian. Ini bukan hanya tentang Bagas. Mereka sudah menginginkan sesuatu yang lebih besar. Aku melihat Damar, wajahnya yang takut. Rani, yang kini mulai melangkah mundur, seakan merasakan bahwa kami sedang menuju ke ujung. Di belakang kami, sosok-sosok lainnya mulai muncul dari dalam hutan. Mereka bergerak perlahan, tubuh mereka kurus, wajah mereka dipenuhi kekosongan. Jangan biarkan mereka menang. Damar berkata lagi, kita harus berlari. Aku menatap ke arah sosok-sosok itu. Kita nggak bisa berlari, Damar. Mereka sudah mengunci jalan kita. Dan saat itulah, aku mendengar suara keras. Seperti pintu besar yang dibuka, disertai dengan deru angin yang menderu. Tanah di bawah kaki kami mulai bergoyang, seakan ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Aku menatap tanah yang mulai retak. Dari dalam, ada sesuatu yang merayap naik. Itu bukan tubuh manusia lagi. Itu sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, dan lebih kuat. Pintu itu telah terbuka. Dan sekarang, kami adalah bagian dari ritual yang tidak bisa kami hindari. Di belakangku, sosok Bagas dan Rani mulai bergerak lebih cepat, mendekat. Damar menggenggam tanganku dengan erat, dan suara-suara yang mulai bergema semakin keras. Kami tidak bisa mundur lagi. Kami harus melawan. Kami harus menghentikan semuanya sebelum terlambat. Aku berlari. Tak peduli kemana lagi langkah ini mengarah. Aku hanya tahu satu hal. Kami harus keluar dari sini. Tanpa memikirkan apa yang terjadi, atau bagaimana kami sampai di sini, aku hanya ingin keluar, melarikan diri dari kegelapan yang mengejar. Tapi di depan kami, jalan sudah tertutup. Tanah yang retak terus menganga, mengeluarkan hawa dingin yang semakin mencekam. Semua suara di sekitar kami semakin menghilang, digantikan dengan suara napas, berat yang sepertinya berasal dari kedalaman bumi. Bagas dan Rani sudah berada di depan, tak lagi mengenali kami. Mereka bergerak dengan langkah yang teramat pelan, seperti robot yang tidak lagi mengerti arti hidup. Aku bisa melihat senyum kosong mereka, wajah yang terbelah antara kematian dan kehidupan. Jangan biarkan mereka datang, Damar berbisik, hampir tidak terdengar. Kita harus menghancurkan apa yang sudah dibuka. Apa yang harus kita hancurkan? Aku berteriak. Ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang kita, Damar. Kita harus keluar. Harus lari dari sini. Di belakang kami, langkah kaki makin terdengar, semakin dekat. Sosok-sosok hitam itu, mereka yang sudah mati dan kembali dengan kekuatan yang lebih besar, mengikuti kami tanpa suara, mengelilingi kami, seolah mengunci langkah kami. Aku nggak tahu harus bagaimana, Arlot, teriak Damar. Ini lebih dari sekadar kita. Ini tentang mereka yang bangkit dari kubur. Dan kita sudah terlalu dalam di dalamnya. Aku menatap tanah yang masih menganga di depan kami. Tanah itu tidak hanya retak. Dia mengeluarkan suara gemuruh seperti sesuatu yang tengah terbangun dari dalam.
sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Sesuatu yang selama ini kami abaikan. Rani dan Bagas berhenti beberapa langkah dari kami. Mereka tidak bergerak lagi, seolah menunggu sesuatu, menunggu keputusan terakhir. Aku tahu, inilah titik terakhir. Kami tidak bisa melarikan diri, tidak bisa lari dari apa yang sudah kami buka. Semua ini sudah terkutuk, dan kami adalah bagian dari kutukan itu. Aku tidak bisa biarkan mereka menang, aku berbisik, hampir tidak sadar. Damar menggenggam tanganku erat. Kita harus berkorban. Kalau tidak, kita semua akan mati. Malam semakin gelap, dan ketika aku menoleh ke depan, aku melihat pintu besar yang terbuka, membelah kegelapan. Di belakang pintu itu, ada jalan menuju dunia yang lain. Dunia yang penuh bayangan, yang tak bisa kami pahami. Dan di depan kami, Bagas dan Rani mulai bergerak lagi. Mereka mendekat, lebih cepat, lebih keras. Dan saat itulah aku tahu. Aku harus memilih. Dengan satu keputusan, satu langkah, aku melangkah maju. Ke arah pintu besar yang menunggu, ke arah takdir yang sudah ditentukan. Bagas dan Rani berhenti tepat di depan pintu itu. Mereka hanya menatapku dengan mata kosong. Senyum mereka masih terukir di wajah mereka. Aku tak bisa kembali. Aku tak bisa lagi mundur. Maaf teman-teman, kataku dengan suara yang tak begitu jelas. Aku tidak bisa biarkan kalian membawa kami ke dalam kegelapan ini. Aku melangkah ke dalam, dan dunia di sekitarku mulai berubah. Pintu itu menutup di belakangku, dan semuanya menjadi gelap. Di dalam kegelapan, aku hanya bisa mendengar satu hal. Suara napasku yang berat dan penuh ketakutan. Kami telah menutup pintu. Tapi apakah itu benar-benar akhir? Ataukah kami hanya melangkah ke dalam pintu lain yang lebih gelap lagi?